kita akan gabungkan. Baik. Ini bagaimana cara kita beristiqomah untuk bermujahadah untuk membaca Quran dan sholat tahajud. Fadol. Baik. Untuk istiqamah dalam bermujahadah dalam membaca Al-Quran, ya, kita harus punya waktu khusus, ya. Kita harus punya waktu khusus. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka kita akan sulit bisa membaca Al-Quran dengan rutin. Luangkan waktu, misalnya dalam sehari setengah jam saja. Atau kalau setengah jam dianggap berat, 1/4 jam saja. Misalnya kita punya waktu luang ba'da subuh, misalnya. Setelah sholat subuh, kita masih ada waktu misalnya, maka baca Al-Quran 15 menit. Setiap selesai sholat subuh, tidak ada masalah. Dan jangan dengarkan orang yang mengatakan ini bid'ah, Ustaz. Karena Rasulullah SAW tidak pernah merutinkan yang seperti itu. Ya, perkataan mereka ya sangat jauh dari dalil. Kita merutinkan seperti itu bukan karena kita meyakini bahwa dulu Rasulullah seperti itu, tidak. Kita merutinkannya dengan tujuan agar kita punya waktu yang pasti dan agar kita terbiasa dengan kebaikan itu. Bukan karena kita menganggap bahwa seperti itulah Rasulullah SAW dahulu melakukannya. Ya. Dan yang seperti ini tidak ada masalah. Yang seperti ini tidak ada masalah selama kita tadi yang meyakini bahwa tidak seperti itu dahulu Rasulullah SAW. Kemudian kita meyakini bahwa tidak ada keutamaan khusus membaca Al-Quran setelah sholat subuh langsung. Ya. Ketika kita melakukannya karena ingin merutinkannya, maka tidak ada masalah. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita bisa merutinkan suatu amalan? Intinya, agar kita bisa bermujahadah dalam membaca Al-Quran, luangkan waktu. Jangan kita katakan, nanti kalau ada waktu luang saya membaca Al-Quran. Tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, waktu setelah subuh ini hanya permisalan. Setiap orang punya waktu yang luang, yang sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, kalau misalnya waktu luangnya ba'da zuhur, ya silahkan diluangkan waktu 15 menit ba'da zuhur. Dan 15 menit ini juga contoh saja. Kalau 15 menit terlalu banyak, terlalu panjang menurut kita, ya 10 menit misalnya. Kalau misalnya 15 menit terlalu sebentar, ya 20 menit, 30 menit silahkan. Yang jelas kita harus luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bermujahadah untuk sholat malam. Maka ini perlu proses, ya, perlu proses. Karena kita harus tahu bahwa sholat malam ini kemuliaan. Sholat malam adalah kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memuliakan hambanya yang banyak bermaksiat. Maka butuh proses. Prosesnya kita berusaha untuk banyak melakukan ketaatan dan kita harus banyak meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita sudah demikian, maka akan mudah bagi kita untuk sholat malam. Karena Allah memudahkan kita untuk menghadapnya di waktu yang paling afdal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Dan Allah mendengarkan doa-doa orang yang menghadap kepadanya waktu itu. Ya, di sepertiga malam terakhir sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Maka kita tidak tahu, ya, hanya Allah yang tahu keadaan itu. Ya, tapi kita tidak boleh menolak apa yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW tentang kabar itu. Kalau tidak masuk di akal kita atau akal kita bingung dalam menerima kabar itu, maka yakini, ya, yakini dengan apa adanya, jangan sampai kita menolaknya karena akal tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Intinya, kalau kita ingin sholat malam, ya, dan bisa merutinkannya, maka bersihkan diri kita dari dosa-dosa.
dan perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian atur waktu tidur kita, jangan terlalu malam, ya. Kemudian berusaha untuk misalnya menghidupkan alarm, ya, agar kita bisa terbangun di jam yang kita inginkan. Kemudian sebelum tidur berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk salat di malam, di akhir malam, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tahu bahwa kita benar-benar jujur dalam doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita.